Bu, minta uang, Bu. Uang buat apa, Tama? Kemarin kan kamu baru aja ambil uang ibu 300.000. Ibu nggak ada uang lagi. Jangan bohong deh, Bu. Aku tahu ibu sama bapak masih punya uang. Mana sini? Aku butuh uang. Aku mau main judol lagi. Astagfirullah, kenapa kamu masih aja main judol, Tama? Itu nggak baik, nak. Kamu hanya akan menghabiskan uang dengan sia-sia. Sebaiknya kamu kerja. Kenapa sih ibu sama bapak selalu nyuruh aku kerja? Oh, aku tahu. Ibu sama bapak mau morotin aku kan? Aku kerja untuk ibu dan bapak supaya kalian bisa minta uang ke aku kan? Ibu mau bikin aku kayak sapi perah kan? Sore Pak RT baru pulang ya? Bu RT bilang Pak RT dari semalam belum pulang. Emangnya ngurusin apa sih Pak RT? Kok sampai gak pulang gitu? Tumben banget soalnya. Saya ngurusin kasusnya Pak Margo. Dia itu ada-ada aja kerjaannya. Tukang utang, bikin komplek kita ini rame gara-gara tingkahnya loh. Oh, yang kasus itu ya? Saya sempat dengar sih dari beberapa orang. Saya pikir itu bohong. Ternyata benar ya Pak RT. Duh, gak nyangka banget ya dia bisa kayak gitu. Bukan kamu aja Mbak Koko, saya juga gak nyangka bahkan dia tega menaruh jasad Inul tuh di lemari loh. Aduh. Selamat sore Pak RT. Selamat sore Pak Sabar. Mau kemana pakai bawa TV-TV segede tuh? Pak RT, Pak Sabar, saya pulang duluan ya. Soalnya belum masak buat makan malam. Oh iya Mbak, hati-hati ya. Begini Pak RT, saya itu lagi butuh uang, makanya saya mau jual TV ini. Masih bagus kok Pak. Kenapa bisa sampai jual TV segala? Bukannya Pak Sabar itu kerja ya? Saya memang kerja Pak RT, tapi mau gimana lagi, uangnya nggak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi anak saya itu terus minta uang. Saya mohon Pak RT, berapapun akan saya terima. Ya ampun, kasihan sekali kamu Pak, tunggu bentar ya. Semoga aja Pak RT mau membantu. Aku udah gak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Gak ada yang mau bantu aku. Sabar ya Pak. Maaf nih Pak, saya punya segini, saya gak bisa ngasih lebih banyak. Iya gak apa-apa Pak RT. Segini aja udah cukup. Terima kasih banyak Pak RT. Iya sama-sama. Tapi emangnya kenapa kok anaknya Pak Sabar suka minta uang? Emangnya dia gak kerja? Gimana ngomongnya ya Pak? Aduh, saya tuh sebenarnya malu sama kelakuan anak saya yang tiap hari minta uang. Saya udah minta dia untuk cari kerja apapun, yang penting halal, tapi dia gak pernah mau. Sabar ya Pak. Kalau udah apa-apa jangan sungkan sama saya ya. Iya Pak RT, sekali lagi makasih ya. Kalau gitu saya pulang dulu. Saya nggak nyangka warga saya ada yang sampai kesusahan kayak gini. Kemana aja saya selama ini ya? Kenapa ini baru tahu kalau ada warga yang kesusahan kayak gitu? Jam segini kok Bapak belum pulang ya? Apa dia bisa jual TV-nya? Akhirnya kamu pulang juga Pak. Aku khawatir sama kamu. Gimana Pak? Kamu berhasil jual TV-nya itu? Alhamdulillah bisa Bu, aku jual ke Pak RT. Pak RT baik banget, dia mau beli TV kita di saat orang-orang gak ada yang mau beli. Syukurlah Pak, memang baik ya Pak RT itu. Oh iya, kamu dapat berapa? Bapak cuma dapat 500.000. Mungkin ini masih kurang, tapi seenggaknya ini sedikit mencukupi kebutuhan kita. Gak apa-apa Pak, yang penting uangnya ada. Segini juga cukup untuk menutupi kebutuhan kita sampai kamu gajian. Ya Allah, Tama, kembalikan uang itu nak. Jangan kamu ambil. Aku butuh uang Bu. Katanya ibu sama bapak nggak punya uang. Tapi apa ini buktinya ada? Jadi kalian bohongin aku ya? Kita nggak bohong Tama. Bapak baru aja dapat uang itu dari hasil jual TV. Bapak sama ibu udah nggak punya uang. Itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kembalikan Tama. Cuma 500.000. Uang segini mah mana cukup? Tama, ibu mohon kembalikan uang itu. Jangan kamu ambil lagi. Kemarin kamu sudah ambil uang ibu. Sekarang jangan lagi Tama. Ini nih ambil nih. Aku ambil setengahnya aja. Tama, mau kemana kamu? Sudahlah Pak, percuma saja. Tama nggak akan dengerin omongan kita. Lebih baik kita masuk yuk Pak. Aku minta maaf ya Bu. Aku belum bisa jadi suami yang baik. Aku nggak bisa lebih tegas sama Tama. Mungkin kalau dulu aku nggak manjain dia, Tama nggak akan jadi seperti ini. Jangan salahkan dirimu sendiri Pak. Yang mendidik Tama bukan cuma kamu, tapi aku juga. Kita cuma bisa berdoa semoga Tama bisa berubah. Sudah ya, ayo kita masuk. Ini sudah malam. Kenapa kalah terus sih? Aku udah habis 1 juta hari ini, tapi belum menang juga. Mungkin kali ini aku bisa menang. Aku pasang lagi aja deh. Tama, ini udah tengah malam. Kamu gak mau pulang? Saya mau tutup warungnya. Saya udah ngantuk. Kamu itu dari tadi masih aja di sini. Sana pulang.
Aduh, tanggung Mang Ujang, bentar lagi ya. Kalau mau ditutup ya ditutup aja warungnya, nggak usah nungguin saya. Ya nggak bisa gitu dong, saya mana bisa tutup warung gitu aja kalau kamu nggak pergi. Kamu juga belum bayar kopi kamu itu. Ngutang dulu ya Mang. Saya belum ada uang. Nanti kalau ada uangnya langsung saya bayar semua utang saya. Sekalian saya kasih bonus deh buat Mang Ujang karena mau kasih saya utang. Bonus matamu, bayar aja dulu utangmu. Nggak usah sosokan ngasih bonus. Emangnya kamu lagi ngapain sih? Dari tadi cuma main HP doang, kan di rumah juga bisa. Saya lagi main judol Mang Ujang. Seru tahu. Sini, mau ikutan nggak? Oh, Eling sih ya, bukannya kerja malah main judol. Kamu itu belum kerja, Tama. Sebaiknya kamu cari kerja, bantuin ibu bapak kamu. Ini malah ngabisin duit buat judol. Ih, Mang Ujang mah nggak ngerti. Kalau saya main ini nanti saya bisa dapat uang yang lebih banyak. Uangnya bisa berkali-kali lipat. Sekarang saya tanya, udah dapat berapa juta kamu? Belum sih. Wih, dasar si Om Tohot maneh. Waduh, ini udah tengah malam tapi warungnya Mang Ujang masih buka. Tumben banget, Mang. Nih, gara-gara si Curut nggak mau pulang, padahal udah saya suruh pulang. Pansip, tolong usir dia deh. Tama, sebaiknya kamu pulang. Kasihan Mang Ujang mau tutup warungnya. Ini sudah malam loh. Hah, kalian ganggu aja sih. Ya Allah, tuh orang gak disopan-sopannya ya. Anak zaman sekarang mah emang pada nggak sopan, Pak. Aku harus hemat. Uangnya nggak akan cukup kalau aku beli lauk yang lain. Tanggal gajian Bapak juga masih jauh. Bu, minta uang, Bu. Uang buat apa, Tama? Kemarin kan kamu baru aja ambil uang Ibu 300.000. Ibu nggak ada uang lagi. Jangan bohong deh, Bu. Aku tahu Ibu sama Bapak masih punya uang. Mana sini? Aku butuh uang. Aku mau main judol lagi. Astagfirullah, kenapa kamu masih aja main judol, Tama? Itu nggak baik, nak. Kamu hanya akan menghabiskan uang dengan sia-sia. Sebaiknya kamu kerja. Kenapa sih Ibu sama Bapak selalu nyuruh aku kerja? Oh, aku tahu. Ibu sama Bapak mau morotin aku kan? Aku kerja untuk Ibu dan Bapak supaya kalian bisa minta uang ke aku kan? Ibu mau bikin aku kayak sapi perah kan? Enggak, Tama. Ibu nyuruh kamu kerja untuk diri kamu sendiri, bukan untuk Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak nggak punya uang, seenggaknya kamu punya uang yang bisa kamu pakai sendiri, bukan untuk Ibu atau Bapak. Halah, nggak usah bohong deh, Bu. Udahlah, cepet kasih aku uang. Aku bisa bikin uang itu jadi berlipat ganda. Aku bisa jadi orang kaya, Bu. Ibu udah bilang kalau Ibu nggak punya uang, Tama. Oh, jadi Ibu nggak mau ngasih aku uang ya? Orang tua macam apa kamu? Masa minta uang doang nggak dikasih? Ini kan demi keluarga kita juga. Aku bisa gandain uang ini jadi kali-kali lipat. Kalau aku menang judol itu, Bu, Ibu sama Bapak ini bisa kebagian juga lah. Bukan itu yang Ibu mau, nak. Ibu nggak akan sudi dapat uang dari hasil judol. Itu haram, nak. Mau haram atau enggak, aku nggak peduli. Yang aku mau itu cuma duit yang banyak. Kenapa kamu jadi seperti ini, Tama? Ibu nggak pernah mengajarkan kamu jadi seperti ini. Apa salahku ya Tuhan? Kenapa hidupku seperti ini? Mumpung Ibu dan Bapak lagi nggak ada, aku bisa cari uang yang mereka simpen. Aku yakin mereka masih punya uang banyak. Selama ini kan Bapak kerja, nggak mungkin lah kalau mereka nggak punya uang. Ibu nyimpen uangnya di mana ya? Apa di laci? Nah, kan bener, uangnya ada di sini. Aku ambil ah. Ya, masa cuma 500.000 sih? Segini mana cukup? Aku kan pengen menang banyak, jadi harus pasang uang yang banyak juga. Pasti Ibu nyimpen uangnya di tempat yang lain deh. Di sini juga nggak ada. Di mana ya? Di kasur nggak ada. Oh iya, aku kan belum nyari di lemari. Sial, di sini juga nggak ada. Masa Ibu cuma punya uang segini sih? Ya udahlah, daripada nggak ada sama sekali. Astagfirullah, kenapa kamarku jadi berantakan kayak gini? Jangan-jangan ada maling. Uangku yang ada di sini hilang begitu saja. Ya Allah, siapa yang mengambil uangku? Itu uang yang tersisa. Aku nggak punya uang lagi. Uang kita, Pak. Uang kita yang tinggal itu aja hilang. Aku nggak tahu siapa yang ambil, Pak. Kenapa ada orang yang jahat ambil uang kita? Tenang dulu, Bu, jangan nangis. Semuanya udah terjadi. Gimana aku nggak nangis, Pak? Uang kita hanya tinggal segitu dan sekarang hilang gitu aja. Kita nggak punya uang lagi, Pak. Gimana kita makan besok? Aku tahu kamu sedih dan sakit hati, Bu. Tapi kita juga nggak bisa melakukan apapun. Kalau soal besok kita makan apa, besok aku cari deh, Bu. Apa jangan-jangan Tama yang mencuri uang kita, Pak? Sebelum kita pergi, yang masih ada di rumah hanya Tama. Dan pas kita pulang, Tama nggak ada di rumah. Bapak juga sebenarnya curiga sama dia. Tapi gimana kalau emang ada pencuri? Kita nggak bisa nuduh sembarangan. Lah, sial. Aku kalah lagi. Bu, minta uang dong, aku kalah lagi nih, Bu.
Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu. Ibu dan bapak lagi kehilangan uang dan kamu malah minta uang. Sadar gak kamu? Ya sadar lah. Kenapa aku nggak sadar? Udahlah, aku nggak peduli. Yang penting sekarang aku minta uang. Kamu itu nggak tahu diri ya, Tama. Kita lagi kehilangan. Lagian kenapa kamu terus main judol? Itunya buang-buang uang. Pak, Bu, aku itu main judol biar bisa dapat uang lebih banyak. Kalau aku dapat uang kan kalian bisa nikmatin juga. Bapak nggak sudi makan uang dari judol. Lebih baik Bapak hidup kelaparan. Oh, jadi kalian nggak mau ngasih aku uang ya? Kalau kalian nggak mau ngasih uang, aku bakal bakar rumah ini. Tahan emosi kamu, Pak. Jangan pakai kekerasan sama anak kita. Aku nggak bisa, Bu. Sesekali anak ini harus dikasih pelajaran, Bu. Kamu keluar kamu dari rumah ini. Saya nggak sudi punya anak seperti kamu. Tenang, Pak. Cih, kalian emang orang tua yang nggak berguna. Tama, tunggu, Nak. Udah, Bu, biarin dia pergi. Kita nggak butuh anak durhaka seperti dia. Ibu dan bapak nggak bisa ngasih aku uang. Jadi buat apa? Rumah ini nggak ada gunanya. Lebih baik aku bakar. Biar ibu dan bapak sadar mereka sudah melakukan kesalahan yang besar. Rasakan itu. Kebakaran! Kebakaran! Tolong! Tolong! Ya Allah, Pak, rumah kita. Rumah kita, Pak, tolong, tolong. Tolong, rumah saya kebakaran, tolong. Rumah kita, Pak. Siapa yang bakar rumah kita, Pak? Tenang, Bu, ini musibah. Seenggaknya kita aman, Bu. Pak, apa ini kelakuan Tama? Kemarin dia bilang mau bakar rumah kita, Pak. Apa ini yang dia maksud? Aku nggak tahu, Bu. Yang jelas kita padamkan dulu apinya. Jadi si Tama itu suka judul ya, dan dia sering minta uang ke orang tuanya. Pantas aja beberapa hari yang lalu Pak Sabar jual TV-nya ke saya loh. Iya, Pak RT, saya kesel banget sama dia. Bahkan nih ya, Pak, dia itu sering ngutang di warungnya Mang Ujang. Kasihan Mang Ujang, warungnya diutangin terus. Saya nggak bisa diem aja nih, ini udah keterlaluan. Saya harus bertindak tegas sama Tama. Kasihan Pak Sabar dan Bu Inem, mereka kerja banting tulang demi makan. Anaknya malah jadi tukang judul loh. Kebakaran, kebakaran. Pak RT, ada kebakaran, Pak RT. Tapi apa yang kebakar? Saya juga nggak tahu deh. Berarti sebentar ada kebakaran apa? Kenapa banyak orang lari-lari sambil teriak kebakaran? Itu Pak RT, rumahnya Pak Sabar kebakaran. Warga mau ke sana buat bantuin padamin rumahnya. Waduh, Pak Sip, kita harus segera ke sana. Pak RT, saya duluan ya. Ayo, Pak, kita ke sana. Ini motor saya, woi. Apa-apa nih kamu nih, motor saya, motor baru nih. Maaf Pak RT, namanya juga lagi panik. Pak Sabar, Bu Inem, rumahnya udah padam. Kami pulang dulu ya. Terima kasih banyak semuanya. Saya berhutang budi sama kalian. Jangan ngomong kayak gitu. Kita ikhlas membantu. Kami duluan ya. Pak Sabar, Bu Inem, saya dengar rumah kalian kebakaran. Kalian gak ada yang luka-luka kan? Alhamdulillah nggak apa-apa, Pak RT. Kebetulan waktu rumah kami kebakaran, kami lagi nggak ada di rumah. Saya yakin ini pasti ada yang sengaja bakar rumah kalian. Kita juga mikirnya kayak gitu, Pak Hansip. Apalagi tadi warga lihat ada jeligen isi bensin dan korek di samping rumah. Tapi kami belum tahu siapa pelakunya. Saya heran loh, siapa yang berani lakuin semua ini? Pak Sabar dan Bu Inem kan gak punya masalah sama siapapun ya. Itu juga yang sedang kami pikirin, Pak. Kami gak punya masalah dengan siapapun. Kami bahkan gak punya utang. Masa ada orang yang tiba-tiba bakar rumah kami? Apa ada orang yang kalian curigai? Kalian tenang aja, saya akan bantu kalian untuk mencari tahu siapa dalang di balik ini semua ya. Terima kasih, Pak RT. Untuk sementara waktu kalian tinggal di kosan samping rumah saya aja. Di sana ada kosan kosong. Nanti saya bilang sama pemiliknya. Terima kasih Pak Hansip, tapi kami nggak punya uang untuk bayar sewa. Kalian tenang aja, kalian bisa bayar kalau sudah punya uang. Pemilik kosannya baik sekali. Terima kasih banyak Pak RT dan Pak Hansip. Kenapa kalah terus? Udah belasan juta duitku habis untuk judol, tapi nggak pernah menang. Mang Ujang, itu bukannya Tama yang ngapain di situ? Paling dia lagi judol, Bu. Kita samperin aja, Bu. Heh, Tama, kamu ini malah enak-enakan di sini. Apa kamu nggak tahu kalau semalam rumah kamu kebakaran? Kamu malah main judol di sini. Terserah saya lah, Bu, mau ngapain aja. Bu Saripah nggak usah ikut campur.
Kamu itu bener-bener ya, orang tua lagi kesusahan, kamu malah di sini sambil main judol. Emangnya kenapa kalau saya main judol? Lagi pula ini kan uang saya, bukan uangnya Mang Ujang atau Bu Saripah. Kalian gak usah ikut campur deh, hus. Uang sendiri atau uang orang tua? Atau malah uang hasil nyuri? Saya curiga kalau kamu itu ada hubungannya sama kebakaran semalam. Pasti kamu dalangnya ya? Kata siapa? Jangan sembarangan nuduh ya. Asal kamu tahu ya Tama, polisi sekarang sedang mencari siapa yang bakar rumahnya Pak Sabar. Saya yakin pelakunya pasti akan dihukum dengan berat. Tuh kan bener Mang, kayaknya emang dia pelakunya. Kamu lihat kan tadi mukanya dia langsung panik gitu. Iya bener Bu, kalaupun emang Tama pelakunya, dia nggak akan bisa lari. Gimana ini? Aku nggak mau masuk penjara. Pak RT, tenang aja, kita udah tahu siapa pelakunya. Gawat ini, aku nggak boleh ketahuan. Tapi gimana prosesnya Pak? Apa udah diketahui di mana Tama? Kami masih mencari Pak. Kemungkinan dia tuh udah tahu kalau dia tuh jadi buronan. Suara apa itu? Ah, ternyata kamu di sini Tama. Kerja ketemu juga. Kamu gak akan bisa lari Tama. Lepasin saya. Apa salah saya? Kamu masih nanya salah kamu itu apa? Ayo sekarang ikut kami ke kantor polisi. Maafin aku Pak Bu. Aku selalu buat ibu dan bapak kesusahan. Aku anak yang durhaka. Ibu nggak nyangka kamu bisa berbuat sejauh ini, Tama. Apa salah ibu dan bapak? Apa hanya karena kita orang miskin kamu jadi seperti ini? Maafinku Bu, maafin. Ini bukan salah ibu dan bapak. Ini semua memang salah aku. Ibu harap kamu bisa merenungkan semua kesalahan kamu. Maafin aku ya Pak. Bapak nggak tahu lagi harus apa Tama. Semuanya sudah hancur. Kamu mencuri uang Bapak. Kamu juga membakar rumah kita. Apa dosa Bapak selama ini sampai harus memiliki anak seperti kamu? Bapak merasa gagal jadi orang tua? Enggak Pak, Bapak dan Ibu nggak pernah gagal jadi orang tua. Aku yang gagal jadi anak. Aku banyak menyusahkan kalian. Tolong maafin aku Pak. Sulit untuk memaafkan kamu. Tapi mau gimana pun kamu tetap anak Bapak. Semoga di tempat ini kamu bisa berpikir dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Hanya itu yang Bapak harapkan. Ya, jadikan ini semua pelajaran yang berharga untuk kamu. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tapi juga tentang kenyataan yang hanya perlu kita terima. Bapak ngerti kamu ingin mengubah kemiskinan kita, tapi bukan seperti ini caranya. Benar ya apa yang Bapak bilang. Aku hanya perlu menerima semuanya.